Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Duagringan, biasa disapa Siska. Saya adalah mahasiswa Universitas Nusa Nipah Indonesia pada Fakultas Teknik Informatika dengan NIM 0212100046 dari kelas 1B. Video ini dibuat dalam rangka menjawab soal ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Bapak Alexander Helo Priyanto. Berikut jawaban yang saya akan ulas. Pertanyaan nomor 1, jelaskan pengertian Pancasila menurut Founding Father Indonesia, teori para ahli dan dosen pendidikan Pancasila yang memberikan materi secara etimologi dan terminologi. Kemudian jelaskan menurut pandangan Anda mengenai Pancasila, sejarah perumusannya dan tantangannya di masa kini. Jawab, The Founding Father atau disebut sebagai Bapak Bangsa yang menjadi tokoh pengusul perumusan Pancasila adalah Muhammad Yamin, Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Ketiganya adalah anggota BPU PKI. The Founding Father yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang mengusulkan 5 dasar negara Indonesia merdeka secara lisan pada sidang pertama BPU PKI pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan Muhammad Yamin tentang dasar negara Indonesia yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. The Founding Father, rumusan dasar negara kedua yaitu Soepomo. Ia mengusulkan rumusan dasar negara pada sidang pertama BPU PKI tanggal 31 Mei 1945. Usulan rumusan dasar negara Soepomo didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk hendaklah negara integristik atau negara persatuan. Karena itu, usulan rumusan dasar negara Soepomo berisi 5 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. The Founding Father ketiga yang mengusulkan rumusan Pancasila yaitu Insinyur Soekarno. Usulan dasar negara Soekarno berisi 5 dasar yang disampaikan lewat pidato pada sidang pertama BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Berikut usulan rumusan dasar negara Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kedua, pengertian Pancasila menurut Bapak Alexander Helo Priyanto, dosen pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar-dasar kehidupan manusia bagi setiap individu, kelompok, dan golongan di NKRI, yang mengharuskan mempercayai adanya Sang Pencipta sesuai dengan keyakinan, memiliki rasa kemanusiaan, mewujudkan persatuan, adanya musyawarah, konsolidasi, rekonsiliasi, dan berjiwa adil dalam berbangsa dan bernegara. Pertanyaan nomor 2. Menurut Anda bagaimana menjadi seorang Pancasialis sejati di masa kini? Jawab, menurut saya kita hidup pada perkembangan zaman yang semakin cepat dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih. Maka kita harus memanfaatkan berbagai media sosial dengan membuat semacam wadah atau perkumpulan di mana anak muda bisa berinteraksi langsung atau bertanya langsung mengenai perkembangan serta penerapan nilai-nilai Pancasila pada lingkungan sekitar dan pada masyarakat.
serta mencari cara untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman dalam menjaga nilai Pancasila. Dan pada kesempatan ini, anak muda atau generasi muda dilibatkan secara aktif karena di masa depan kondisi zaman mengharuskan berbeda. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara memposisikan Pancasila dan agama secara benar karena saat ini tidak sedikit terjadi toleransi mengenai agama dan Pancasila? Jawab, Pancasila sebagai konsensus tertinggi bangsa Indonesia harus dijaga sebaik mungkin. Pancasila itu agamis karena kelima sila dapat ditemukan dengan mudah dalam kitab suci 6 agama yang diakui secara konstitusional oleh NKRI. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diterima oleh mayoritas masyarakat. Tapi memasuki era reformasi, asas-asas organisasi termasuk partai politik boleh memilih selain Pancasila, seperti Islam. Namun, pada kenyataan Pancasila sering dihadap-hadapkan dengan agama oleh orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman sempit dan ekstrim. Orang-orang seperti mereka itulah sebetulnya yang minoritas. Dalam konteks inilah, agama dapat menjadi musuh terbesar karena mayoritas, bahkan setiap orang beragama, padahal Pancasila dan agama tidak bertentangan, bahkan saling mendukung. Baik, mungkin sekian saja ulasan jawaban dari saya. Terima kasih.